Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya, khususnya yang ada di YouTube Solusi Hutang MB. Oke, kali ini video yang saya bahas bukan soal Anda galbay, Anda telat bayar, Anda dikunjungi debt collector ataupun apa. Saya bukan bikin video tentang hal itu, tapi saya menangkap ada satu hal yang berbeda dari debt collector kali ini. Mungkin dari teman-teman juga bingung lah ya, debt collector kenapa, tapi saya hanya di sini. Berarti selama ini konten kreator atau para orang-orang yang mengedukasi soal pinjol itu, konten-konten Anda sudah diperhitungkan oleh para pihak pinjol, bahkan oleh para debt collector. Nyatanya di sini ada hal menarik dari nasihat debt collector Indodana ya. Dia sebatas menasehati, tapi saya juga mau menjawab nasihat dia melalui video saya di sini untuk teman-teman yang galbay, yang telat bayar, yang jatuh tempo, baik itu di Indodananya ataupun di pinjol-pinjol legal lainnya. Ya, boleh Anda simain video ini sampai habis. Jangan di skip juga. Ini kita membahasnya bukan soal Anda galbaynya, bukan soal Anda telat bayarnya, tidak. Tapi ada kata-kata yang menarik dari debt collector. Ini luar biasa banget loh kata-katanya gitu loh ya. Tapi sebelumnya silahkan disupport. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir. Oke, selamat siang ya. Ini dari debt collector Indodana, yang mana ini adalah tim pengingat mereka sebenarnya, yang mengingatkan tagihan atau saat kita jatuh tempo. Apakah itu wajar, Bang? Wajar. Itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Oke, tagihan Anda di Indodana mau Anda bayarkan sendiri atau kami teruskan ke kolektor lapangan untuk menjemput dananya ke rumah dan tempat kerja Anda. Ya, sebenarnya hal itu nggak perlu juga diucapkan gitu loh ya. Saya di awal saja dari penggunaan kata-kata itu ya tetap aja Anda melakukan suatu penekanan di situ loh ya. Tinggal Anda sampaikan, kan nggak perlu juga harus kami teruskan ke kolektor lapangan, enggak. Anda sampaikan tagihan Anda di Indodana mau Anda bayarkan sendiri. Kalau iya silahkan langsung dibayarkan ke sini. Ya, tidak perlu juga atau kami kirimkan, kami teruskan ke kolektor lapangan untuk menjemput dananya ke rumah tempat Anda bekerja. Kan nggak harus juga seperti itu ya. Oke, kalau bisa ini dirubah dari debt collector Indodananya. Karena seperti yang saya bilang tadi, saya tidak membahas soal galbay atau penulis, tapi ada kata-kata yang menarik. Oke, pikirkan data Anda, jangan sampai di blacklist. Roda kehidupan terus berputar, kadang di atas dan kadang di bawah. Jangan sampai pada saat Anda sangat membutuhkan uang, Anda tidak bisa mendapatkannya karena data Anda sudah di blacklist BI. Oke, walaupun Anda punya harta yang bisa digadaikan, tetapi jika Anda masuk daftar blacklist, Anda tidak bisa mendapatkan bantuan di bank besar dan ternama sekalipun. Ya, satu hal juga yang harus Anda ingat, bahwa hutang harus dibayarkan. Itu sudah hukum yang mutlak. Ya, hutang harus dibayarkan. Jadi jangan sampai kita menunda-nunda bayar hutang. Bagi yang mampu, harusnya seperti itu. Bagi yang mampu, jangan tunda-tunda untuk bayar hutang. Bagi yang tidak mampu, tetap fokus bekerja dan berusaha penuhi kebutuhan hidup Anda. Ya, harusnya seperti itu. Tapi ucapannya bagus loh. Roda kehidupan terus berputar, kadang di atas dan kadang di bawah. Iya, seperti layaknya Anda yang bekerja sebagai debt collector. Mungkin rodanya sedang di bawah. Kalau rodanya sedang di atas, profesinya nggak debt collector. Minimal profesinya adalah pimpinan tertinggi dari debt collectornya gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Bercanda doang kok. Oke. Satu hal juga yang harus Anda ingat, bahwa hutang harus dibayarkan. Itu sudah hukum yang mutlak. Jadi sekali lagi kami ingatkan, pikir baik-baik, jangan asal bertindak tanpa berpikir. Nah, ya. Jadi jangan bertindak tanpa berpikir panjang. Di mana lagi, Bang? Sedikit lagi. Anda simak ini ya. Di sini. Jangan termakan dengan informasi di sosial media, karena konten kreator sifatnya hanya menjual konten atau video yang laku saja. Informasinya tidak semuanya benar. Kreator hanya membuat video yang dilihat oleh netizen. Jangan kayak gitu. Kami membuat video
yang diminati oleh para netizen. Contoh soal DC datang ke rumah. Ya, kenapa para netizen itu lebih percaya kepada kami sebagai konten kreator atau kepada kami yang mengedukasi? Karena tidak ada solusi yang jelas dan valid yang harus diikuti oleh mereka. Ya, baik itu dari OJK maupun dari AFPI. Ya, OJK dan AFPI cuma ada satu solusi yang itu mentok dengan tembok gitu loh. Kenapa saya mentok dengan tembok? Orang bertanya bukan soal itu, tapi OJK memberikan negosiasi secara internal, minta restrukturisasi, ya, atau keringanan. Yang ditanyakan orang-orang itu, Pak, saya tidak mampu bayar, saya dicaci maki, saya dihina, saya diintimidasi, data saya disebar. Ya, kata OJK, negosiasi secara internal, minta restrukturisasi, minta keringanan. Nyambung nggak kira-kira pertanyaan orang dengan jawaban OJK? Emang bisa intimidasi di negosiasi? Emang bisa teroran diminta keringanan? Ya, emang bisa penyebaran data dikurangi? Kan nggak nyambung. Kecuali orang-orang, Pak, saya mau melakukan pembayaran, saya cuman sanggupnya bayar pokoknya doang. Ini nyambung dengan jawaban OJK tadi. Ya, nyambung dengan jawaban OJK tadi. Makanya orang-orang lebih mengarah ke konten kreator. Mengedukasi, memberikan motivasi, memberikan beberapa cara dari sudut pandang yang berbeda sehingga mereka dapat lagi mempergunakan pemikiran dia. Toh selama ini para orang yang terjebak pinjol selalu dihadapkan dengan kebuntuan pemikiran mereka. Gimana mereka tidak bisa percaya dengan kami? Mereka harus percaya dengan kami. Karena satu-satunya orang yang bisa mereka ikuti ya orang yang memberikan edukasi yang ada di YouTube atau yang ada di media sosial. Ya, banyak juga konten-konten kreator yang lainnya yang mana mengarahkan mereka untuk meminjam kembali, tapi tidak berlaku untuk solusi hutang MB. Saya berada hampir lebih dari 4 tahun ada di YouTube. Tidak pernah sekalipun saya menyuruh orang untuk melakukan peminjaman kembali ke pinjol manapun, baik itu legal maupun ilegal. Ya, jadi ini kan ada ucapan yang menarik. Makanya saya bilang tadi, saya tidak membahas soal gagal bayarnya, tapi saya cuma membahas soal ucapan debt collector-nya. Kayaknya debt collector sudah mulai kesenggol nih dengan banyaknya para konten kreator yang mengedukasi, memotivasi. Makanya saya apresiasi sebanyak-banyaknya untuk teman-teman yang mau berbagi pengalamannya seputaran pinjaman online. Karena memang kita kekurangan solusi. Kita buta solusi. Kita tidak tahu lagi harus mengarah kemana. Ya, sehingga jalan satu-satunya tempat orang mengadu adalah kepada orang yang mampu mengedukasi, membukakan pemikiran mereka kembali untuk menghadapi pinjaman online. Ya, di sini kan jelas banget. Jangan termakan dengan informasi di sosial media karena konten kreator sifatnya hanya menjual konten atau video yang laku saja. Tidak dengan saya. Ya, saya tidak pernah menjual konten yang laku saja. Saya membahas semuanya. Ya, dan yang saya bahas berdasarkan minat dari penonton saya, berdasarkan minat dari para netizen dan para sahabat saya yang selalu mensupport saya. Mereka meminati saya membahas mana, saya bahas itu, tapi dengan persis saya. Ya, jadi mohon maaf kalau untuk debt collector merasa tersinggung dengan adanya channel solusi utang atau channel-channel yang lain lagi. Selagi masih ada penagihan dengan intimidasi, selagi masih ada penagihan yang keluar dari prosedur yang ada, saya pribadi tidak akan pernah berhenti memberikan edukasi dan motivasi tentang pinjaman online. Kecuali tidak ada lagi intimidasi, tidak ada lagi teroran, mereka menagih dengan versi normal. Ya, kalau mau diproses ke jalur hukum, silahkan, nggak ada masalah, proses ke jalur hukum. Tapi jangan caci maki mereka, jangan hina mereka, jangan sebarkan data mereka. Kalau Anda mau proses, silahkan, boleh proses ke jalur hukum yang berlaku sesuai dengan aturan oleh otoritas jasa keuangan, boleh. Ya, tapi yang mengedepankan intimidasi,
cacian, hinaan, itu kami selalu berada paling depan untuk memberikan keseimbangan di balik itu semuanya. Ya, dan di sini dikirim oleh Remaiding atau apa ini? Berarti pengingat ya, pengingat dari Indodana. Tim Reminding atau Reminding. Ya oke lah, terserah lah. Yang jelas dari tim pengingat. Kurang lebih dari saya cuman itu aja. Bagaimana menurut teman-teman bahasa debt collectornya? Sudah merasa terganggukah mereka dengan kehadiran dari para orang-orang yang mengedukasi atau bukan? Kirim di kolom komentar. Bagaimana tanggapan Anda? Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Buruni. Wassalam.